Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi learners, welcome back with me, Ma'am Yanti. Today we will learn about passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif. So, what is passive voice? Let's check it out. Dalam bahasa Inggris ada dua macam passive voice. Yang pertama adalah active voice dan yang kedua adalah passive voice. Nah, passive voice ini yang akan kita fokuskan pembelajaran kita pada kali ini. Dan passive voice ini bisa digunakan di dalam seluruh tenses. Kali ini kita akan menggunakan di dalam simple present tense dan simple past tense. Passive voice merupakan konversi dari pronouns atau kata ganti orang, kata ganti benda, yang dimana posisinya sebagai subjek menjadi objek dan atau objek menjadi subjek, dan umumnya menggunakan by. Pada bagian ini, passive voice kita akan gunakan dalam tensi simple present tense dan simple past tense, di mana rumus untuk simple present tense adalah subject plus to be-nya adalah am, are, is, plus verb 3 atau kata kerja ketiga atau kata kerja bentuk past participle, plus by something or someone. Untuk simple past tense rumusnya subject plus to be, di mana to be ini adalah was dan were, plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga atau past participle, plus by something or someone. Artinya pekerjaan ini, apa yang dilakukan pada verb ketiga ini dilakukan oleh sesuatu atau seseorang. Sesuatu itu misalnya kucing dan lain-lain. Contohnya seperti itu. So, what is passive voice? Apa sih passive voice itu? Active voice digunakan ketika subjek dari suatu kalimat melakukan action. Contohnya adalah di sini ada A dan B. A dan B. A di sini sebagai subjek, my mom, dan B sebagai objek, that song. My mom sings that song. Dalam bentuk passive voice digunakan ketika kita fokus pada objek dari kalimat tersebut. Contohnya, B tadi, that song, menjadi subjek. Ya, di sini contohnya, that song is sung by my mom. Lihat, tadinya di kalimat active berubah menjadi passivenya berada menjadi subjek. Rumusnya seperti yang kita lihat sebelumnya, subject plus to be. To be-nya di sini is. Kenapa kita menggunakan is? Karena di dalam kalimat active tadi verb-nya adalah sings. Karena ada s, kita tahu bahwa ini pasti simple present tense. Nah, untuk verb 3-nya past participle dari sing adalah sung by my mom. Dilakukan oleh my mom. Jadi that song is sung by my mom. Lagu itu dinyanyikan oleh ibu saya, sehingga posisi A dan B berubah. Ketika kita penting untuk mengetahui siapa yang melakukan action tersebut, maka kita menggunakan by. Kata benda yang diikuti oleh by disebut agent. Nah, contoh di atas, by my mom. Jadi my mom di sini adalah agentnya. My mom was the subject in active sentence. Nah, my mom di dalam kalimat aktif ini menjadi
menjadi subjek tadinya, active voice-nya. Tetapi my mom tadi berubah menjadi agent. Ada passive voice-nya, my mom menjadi agent. Kadang-kadang di agentnya tadi tidak diketahui, atau dalam segi makna atau arti itu tidak terlalu berpengaruh dalam satu kalimat, maka tidak perlu juga digunakan by. Contohnya, this sweater is made in China. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas passive voice untuk tenses present tense. Rumusnya tadi sebelumnya sudah kita bahas, subject plus to be-nya tadi is and are, artinya itu di, plus verb 3 past participle, plus by, plus object. Contoh aktifnya, she eats bread every day. Bentuk pasifnya, bread is eaten by her every day. Bread tadi sebagai objek berubah menjadi subjek di sini. Dia makan roti setiap hari. Roti dimakan oleh dia every day, setiap hari. Ini every day hanya keterangan waktu saja. Jadi meyakinkan bahwa ini adalah simple present tense. Jadi roti dimakan oleh dia setiap hari. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa karakteristik atau ciri-ciri dari passive voice dalam bentuk simple present tense adalah sebagai berikut. To be-nya yang digunakan adalah is and are, yang merupakan auxiliary verb-nya. Verb 1, kalau untuk active voice di verb 1 berubah menjadi verb 3, verb ketiga atau bentuk past participle. Dan umumnya menggunakan by, di mana verb 3 itu adalah merupakan past participle. Contohnya, kalau untuk active voice do, verbnya itu do. Untuk bentuk verb 3 dalam passive voice, do menjadi done, eat menjadi eaten, sweep menjadi swept, open menjadi opened, brush menjadi brushed, knit menjadi knitted. Jadi teman-teman juga perlu menghafalkan list dari verb tadi. Ada verb 1, verb 2, and verb 3. Ciri-ciri yang lain adalah adanya pronouns atau kata ganti, di mana pronoun itu ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Di mana ketika berada di posisi untuk active voice I, untuk passive voice menjadi me, misalnya by me. You menjadi by you. He menjadi by him. She menjadi by her. It menjadi by it. We menjadi by us. You menjadi by you. They menjadi by them. Untuk to be, is, and are, teman-teman sudah pernah belajar pada materi-materi sebelumnya bahwa I menggunakan to be-nya am. We are. You are. Sini juga you are untuk yang plural. He is. She is. It is. They are. Sama untuk yang plural. Next, kita akan masuk ke contoh-contoh penggunaan dari passive voice itu sendiri. Namun, tetap diberikan contoh juga dari bentuk aktifnya agar lebih jelas perubahannya. Misalnya di sini, she
sweeps the floor. Atau ada keterangan waktunya, she sweeps the floor every day. Every ini time signal untuk simple present tense. To be-nya ada to be, nanti kita lihat to be-nya kita gunakan di bagian mana. Berubah ke dalam bentuk passive-nya sebagai berikut. The floor is swept by her. She sweeps the floor. The floor is swept by her. Atau the floor is swept every day. Di kalimat ini tidak ada agentnya. Nah, perhatikan tidak ada agentnya di sini karena artinya tidak terlalu banyak berubah, tidak terlalu important, tidak terlalu penting agentnya di sini. Hanya kita tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan itu, apakah laki-laki atau perempuan. Kalau di kalimat yang ini sudah ketahuan pasti agentnya itu adalah seorang perempuan karena menggunakan her. Next, the floor is swept by her every day. Di sini ada time signalnya yang menjelaskan. Rumusnya di sini seperti kita lihat, object plus to be plus verb 3 past participle plus by subject. By subject itu tadi siapa subjeknya? Kalau tidak perlu ada juga tidak apa-apa. Jadi tetap rumusnya harus kita ingat bahwa passive patternnya adalah subject plus to be. To be-nya pasti is MR karena ini simple present tense, plus verb 3 atau past participle plus object. Contoh kedua adalah he opens the door. He di sini sebagai subjek, opens di sini sebagai verb ke-1 dan objeknya adalah the door. Ya, perhatikan ada line-nya di sini he yang merah ini, he di sini menjadi him, tetap di depannya ada by. Tadi seperti contoh di atas kita berikan bahwa by him. Next, opens di sini is opened. Is ini adalah to be-nya untuk simple present tense. Kenapa menggunakan is? Karena he. To be-nya is. Opens untuk verb 1 berubah menjadi opens untuk verb 3 atau past participle. The door yang tadi berfungsi sebagai objek menjadi subject untuk passive voice. Jadi, the door is opened by him. Contoh yang ketiga adalah passive voice di dalam affirmative atau kalimat positif, negatif atau dalam kalimat negatif, dan question atau interrogatif. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Ben walks the dog. Aktifnya seperti ini. Pasifnya, the dog is walked by Ben. Contoh lain, they make cookies here. Cookies are made here. Kita bahas satu persatu. Ben walks the dog. Ini adalah verb pertama, verb 1. Pakai S, kenapa? Karena subjeknya adalah Ben. Dan pasifnya, the dog is walked by Ben. Ini menggunakan is karena di sini yang menjadi subjek adalah the dog. Karena the dog-nya cuman satu atau singular. Kalimat kedua, they, subjeknya ini they, make cookies here. Pasifnya, cookies are made here. Kenapa menggunakan are? Pertama adalah karena simple present tense. Kedua adalah cookies, lebih dari satu, banyak. Subjeknya ini banyak. Di sini tidak ada agentnya. Padahal seharusnya by them. Tidak apa-apa.
tidak dipakai by them. Oke, untuk negatifnya, Ben doesn't walk the cat. Untuk negatifnya dari Ben walks the dog. Ben doesn't walk the cat. S-nya tidak ada karena di sini sudah ada doesn't. Passive-nya, the cat isn't walked by Ben. Negatifnya dari is menjadi is not. Subjeknya tetap satu, bukan anjing. Bukan kucing. Kalimat berikutnya, they don't make sandwiches here. Mereka tidak membuat sandwiches karena mereka membuat cookies. Passive-nya, sandwiches aren't made here. Sandwiches itu menggunakan are not karena negatif. Kenapa menggunakan are? Karena ini sandwiches lebih dari satu. Made here. Lagi-lagi di sini tidak ada agentnya, by them-nya tidak ada, karena dianggap unimportant for the meaning. Artinya juga mungkin tidak terlalu dianggap penting. Next, does Ben walk the rabbit? Passive-nya, is the rabbit walk by Ben, dalam kurung begini artinya boleh tidak digunakan. Is the rabbit walk, tapi akan lebih bagus jika menggunakan by Ben. Is the rabbit walk by Ben? Kalimat berikutnya, how do they make the cookies? Passive-nya, how are the cookies made? Selanjutnya, kita akan membahas passive voice dalam bentuk simple past tense, di mana rumusnya adalah subject plus to be-nya adalah was dan were, plus verb 3 past participle, plus by, plus object. Contoh, aktifnya, he wrote 2 letters yesterday. He sebagai subjek, wrote adalah verb bentuk kedua dari write, menulis. 2 letters adalah objeknya. Yesterday adalah time signal. Ini untuk meyakinkan kita saja bahwa yesterday ini adalah dalam bentuk past tense. Passive voice-nya 2 letters yang dalam bentuk aktif merupakan objek, dalam bentuk passive menjadi subject. 2 letters were written by him yesterday. 2 letters ini subjek, 2 lembar surat. Were, kenapa menggunakan were? Karena ini adalah simple past tense. Dan kenapa menggunakan were? Karena 2 letters, lebih dari satu. Written itu adalah verb 3 dari write. Atau verb 2-nya adalah wrote. By him inilah agentnya, dilakukan oleh him. Yesterday. Sama seperti simple present tense, simple past tense juga memiliki characteristics atau ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Juga menggunakan to be, yaitu to be-nya was dan were, yang merupakan auxiliary verb. Kalau di kalimat active, dia menggunakan verb to. Untuk kalimat passive-nya, menggunakan verb 3 atau past participle. Umumnya juga menggunakan by, di mana verb 3-nya itu adalah merupakan past participle. Contohnya, did, verb 2-nya menjadi done untuk verb 3-nya. Did ini untuk simple past tense, untuk active voice. Passive voice-nya menggunakan verb 3 atau past participle. Ate menjadi eaten.
sweep, swept, open, opened, brush, brushed, knit, knitted. Karakteristik yang lain atau ciri-ciri yang lain dari simple past tense ini sama seperti simple present tense tadi, tetap menggunakan pronouns. I menjadi by me, you menjadi by you, he menjadi by him, she menjadi by her, it menjadi by it, we menjadi by us, you menjadi by you, they menjadi by them. To be-nya was dan were. I menggunakan was, we were, you were, pluralnya juga you were, he was, she was, it was, they untuk pluralnya they were. Sekarang kita masuk ke contoh untuk passive voice di dalam simple past tense. Active voice adalah kita lihat what subject does. Apa yang dilakukan oleh si subjek. Sedangkan untuk passive voice itu the focus is on the action. Fokusnya kepada actionnya. Contoh untuk active voice, Ram killed rabbit. Bentuk kill adalah menjadi killed untuk verb to-nya, kata kerja bentuk kedua. Kenapa menggunakan killed? Karena ini adalah past tense. Sedangkan passive voice-nya berubah menjadi Raven was killed by a ram. Raven yang tadinya di sini adalah objek berubah menjadi subjek. Raven was killed menggunakan to be-nya was karena Raven itu adalah satu orang. Killed bentuk ini adalah verb 3. Dia sama, bentuk kedua dan ketiga, verb 2 dan verb 3-nya itu sama, killed. By tetap dilakukan oleh agent. Agentnya Ram. Yang tadinya Ram itu subjek, untuk passive-nya dia menjadi agent di sini. Contoh yang lain, kita lihat di sini, active voice-nya adalah he wrote a letter. He subject, verb to-nya, kata kerja bentuk kedua adalah wrote, a letter itu adalah objek. Passive voice-nya, a letter was written by him. A letter di sini menjadi objek be, yang tadinya dia adalah objek di bentuk passive, bentuk aktif. A letter menjadi subjek sebenarnya di sini. Dia menjadi objek be yang melakukan. Verbnya written menggunakan was di sini. Kenapa? Pertama adalah karena dia adalah simple past tense. Kedua, a letter hanya satu, tunggal. Verb 3-nya written by, tetap ada by him. Him itu adalah tadinya dia adalah subjek di sini. Contoh yang lain, he wrote letters. He wrote letters berubah menjadi passive voice-nya menjadi letters were written by him. Letters di sini menjadi subjeknya sebenarnya dan to be-nya adalah were. Kenapa were? Kalau tadi di atas itu menggunakan was karena a letter hanya satu lembar. Sekarang letters ini berarti lebih dari satu lembar. Were written itu verb 3 pas participle. By dilakukan oleh siapa? Oleh him. Contoh yang lain adalah kita lihat di sini active voice. Alex wrote the essay on Alzheimer's. Doer of action.
ini pelaku dari action atau sebagai subjek itu adalah Alex. Wrote, actionnya, apa yang dilakukan. The essay on Alzheimer's adalah receiver of action. Artinya adalah yang menerima action itu siapa. Untuk passive voice-nya, tadi receiver of action yang menjadi sebagai yang kita kenal ada sebagai objek. The essay on Alzheimer's was written, itu adalah actionnya, by Alex, doer-nya tadi. Ya, siapa pelakunya tadi? Oke, lihat di sini. The essay on Alzheimer's itu satu. Jadi to be-nya adalah was, karena ini past tense. Written adalah bentuk past participle atau verb 3-nya dari write, wrote, selanjutnya written by Alex. Tetap ada, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Alex. Esai, ya, esai tentang Alzheimer ditulis oleh Alex. Selanjutnya kita masuk ke model auxiliary di dalam passive voice. Ada rumusnya di sini. Rumus intinya adalah active voice-nya adalah model plus verb 1 atau kata kerja pertama, sedangkan passive voice-nya adalah model dan tambahkan be juga ditambahkan dengan verb 3 kata kerja past participle. Kita lihat seperti apa penggunaannya. Model dalam passive voice juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Dia wajib menggunakan auxiliary verb-nya adalah be. Kalau tadi simple present tense menggunakan is mr, simple past tense menggunakan was dan were, sedangkan kalau untuk models hanya menggunakan be saja. Formulanya atau rumusnya adalah ada subject plus model plus be plus verb 3, tetap menggunakan past participle. Pokoknya semuanya kalau passive voice, verb-nya adalah bentuk past participle atau kata kerja yang ketiga. Contoh aktifnya, she can do her homework this evening. Passive voice-nya, kita perhatikan, ini adalah her homework can be done this evening. Time signalnya adalah this evening. Oke. Untuk aktif tadi kita lihat, she adalah subjek, can itu adalah model, do adalah verb-nya. Her homework itu adalah sebagai objek. Jadi pelaku atau subjek ini melakukan sesuatu dengan menggunakan model. Modelnya can. Nanti kita lihat ada berapa banyak model. Passive-nya tadi her homework adalah sebagai objek. Dalam passive voice, her homework menjadi subjek. Her homework work can model, rumusnya di sini ada model can be, di sini ada be, done. Dan ini adalah verb 3 dari do, did, done this evening. Okay, look at here, lihat di sini model auxiliary verbs ini ada. Di sini ada beberapa buah. Can, could, might, may, should, must, will, would, shall. Dilihat contoh-contohnya untuk penggunaan dari models ini. Contoh dari models untuk passive voice ini ada beberapa di sini. Di sini hanya diberikan contoh can, may, must, will. Teman-teman nanti cari contoh-contoh yang lain dari models yang sudah ada tadi sebelumnya. Plus be, wajib ada be-nya. Plus verb 3, past participle. Ingat, hanya menggunakan be saja, bukan to be. To be is mr atau was dan were. Oke, untuk active voice-nya, perhatikan di sini number 1.
Mary should help John. Pasifnya, John should be helped by Mary. Kita perhatikan satu persatu. Mary subjek, should itu adalah modal, help itu adalah verb, John itu adalah objek. Berbentuk pasif, John yang tadinya objek menjadi subjek, modalnya tetap ada di sini should. Setelah modal harus tambahkan be, di sini juga ada be. Verbnya apa? Verb 3-nya adalah helped. Verb 1-nya adalah help. Ingat, kalau sudah ada modal, semua verbnya adalah bentuk ke-1 untuk aktif. By, tetap ada by-nya, by Mary. Oleh siapa? Oleh Mary. Contoh kedua, she can fix the car. She adalah subjek, can itu adalah modal, fix adalah verb, verbnya tetap verb ke-1, the car adalah objek. Bentuk pasifnya seperti apa? Lihat di sini. The car can be fixed by her. The car yang tadinya adalah objek, di sini menjadi subjek. Can itu adalah modal. Be wajib ada. Setelah modal harus ada be, modal ada be. Fixed adalah verb 3 dari fix, by her. Yang ketiga, you may borrow my bag. You subjek, may adalah modal, borrow adalah verb 1. Ingat, setelah modal harus verb 1, borrow. The bag adalah objek. Kemudian passive voice yang objek the bag menjadi subjek. The bag may be borrowed by you. The bag sebagai subjek, may adalah modal, be wajib ada, borrowed adalah past participle atau bentuk ketiga dari borrow. By oleh siapa? By you. Contoh yang keempat, active voice, they must keep the class clean. They subjek, must adalah modal, keep adalah verb 1, kata kerja pertama, the class clean. The class clean ini, the class ini adalah objek. Passive voice-nya, the class, di sini adalah objek, menjadi subjek. The class must adalah modal, be wajib ada, kept bentuk past participle atau verb 3-nya dari keep, clean by the. The class must be kept clean by the. Next, the last but not the least is doing exercises. Membuat latihan. Latihannya adalah berupa tugas, di mana yang pertama tugasnya itu adalah membuat satu saja kalimat aktif yang dirubah menjadi kalimat pasif, dari active voice menjadi passive voice. Satu kalimat saja. Dan buatlah kalimat itu dalam bentuk simple present tense, atau pilih salah satu, simple present tense atau simple past tense, atau dalam bentuk modals. Tidak boleh ada yang sama. Ya, silahkan dibagi. Untuk teman-teman sekelas silahkan dibagi beberapa orang dan tidak boleh ada yang sama kalimatnya. Selanjutnya, kalimat yang teman-teman bikin itu harus dilengkapi dengan video atau foto. Lebih baik adalah video. Pada video tersebut, teman-teman tuliskan tadi
yang teman-teman sudah bikin active voice apa kalimatnya, tulis di sini. Dan passive voice yang teman-teman punya tadi dari active berubah menjadi passive juga ditulis di sini. Tulis di video tersebut. Ya, pada video tersebut. Yang nilai yang baik adalah video. Tapi kalau foto juga boleh. Misalnya, Ana minum air setiap pagi. Atau Ana drinks mineral water every morning. Itu active voice. Passive voice-nya, mineral water is drunk by Ana every morning. Jadi teman-teman tulis pada video atau foto tersebut. Jika ada yang belum jelas, silahkan tulis pertanyakan kepada saya di komen di bawah. Oke, good luck. Next, written exercise. Please convert the sentences below active voice into passive voice. Ubahlah kalimat dalam bentuk active voice ini ke dalam bentuk passive voice. Tulis di sini. Buatlah jawaban kalian itu dalam bentuk Word, Times New Roman, size-nya 14, A4, marginnya 4, 3, 3, 3, simpan ke dalam bentuk PDF. Masing-masing soal akan mendapat skor 10. Oke, good luck. Thank you. Keep healthy. Wash your hand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.